kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Bapa yang baik, terima kasih Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku peluk, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku peluk, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejak. Cuma Tuhan katakan yang membelah, yang terjadi dalam hidup kami. Kasih Tuhan, sama-sama yang membelah laut, Dia membelah laut, Dia kedua mustahil pun terjadi karena tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap. Mari lebih lagi dengan sungguh, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidup. Kami percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
Shalom, jemaat Tuhan, shalom. Percaya kita orang yang diberkati Tuhan, amin. Coba lihat kanan kiri saudara, depan belakang saudara, engkau orang yang diberkati Tuhan. Jangan berikan tepuk tangan, karena engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kami semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kami semua diberkati. Kasih setiamu nyatakan, amin. Hikmat kebajikan, Allah yang sanggup, sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan. Saya mau mengatakan tangan diberkati Tuhan. Apa yang katakan saudara, tangan diberkati Tuhan, amin. Kita semua orang diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tapi Tuhan mau kita menjadi keladang Tuhan, amin. Jadi berkat buat banyak orang yang mau katakan amin. Lagu ini kita ubah diri. Aku jadi berkat, kamu jadi berkat, karena alasanmu untuk lagi-lagi aku jadi berkat. Aku jadi kamu jadi berkat. Yes. Tuhan, aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Kamu jadi berkat, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku jadi berkat, kamu jadi berkat. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak tinggi. Lagi-lagi hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dengan sungguh katakanlah ajaib Kau Tuhan. Tuhan, aku
mendengar kesaksian pujian dari kaum pria. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak yang baik. Sore hari ini Tuhan kami boleh memuji Engkau dan kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami boleh diberkati. Dan kami percaya Tuhan hari ini sungguh Tuhan kami boleh rasakan sukacita yang baru. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Saatnya Tuhan kami boleh memberi apa yang menjadi persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan segala berkat buat kami. Dan juga jadikan berkat ini Tuhan, persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selidiki Allah, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi.
naikkan syukur kepadamu bahwasanya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pada waktu kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Pada waktu kami susah, Tuhan juga sanggup menghibur kami. Bahkan pada waktu kami tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Saat yang terindah hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami hari ini, kembali kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, shalom. Sudah lama kita nggak berjumpa, saya juga tumbang, tapi hanya beberapa saat. Nah, saudara kasih Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Ini ayat ketika saya tumbang, saudara. Ketika saya tumbang, saya udah nggak bisa jalan. Saya kena stroke, udah begini aja saudara. Ya, tapi ayat ini muncul. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 2, 3, 4. Segala perkara dapat kutanggung yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dan inilah satu pesan dari Rasul Paulus buat kita semua, jemaat di kitab Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa persoalan. Siapapun kita saudara yang jadi jemaat maupun hamba Tuhan. Tetapi ayat ini memberikan kekuatan buat kita. Jangan cengeng. Hidup ini jangan cengeng. Jangan cepat putus asa. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ketika saya tumbang saudara, malam itu saya dari Rangkas Bitung, saya pulang pelayanan, paginya tiba-tiba kaki saya lemes, ya. Istri saya naikkan saya ke tempat tidur agak berat. Lu berat banget sih, Pi. Akhirnya pagi itu tumbang, saya cepat dibawa ke rumah sakit Bethesda di Gading Serpong. Dan dokter berkata Bapak kena stroke ya sebelah kiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu saya dengar berita stroke, ya orang kena stroke itu pasti lama, betul? Ya pasti lama, ujung-ujungnya mati, betul? Tapi hari itu saya berkata Tuhan, aku percaya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan inilah ayat ini muncul, saudara. Ketika ayat ini muncul, saya mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Dan saya berkata sama istri saya, Mam, tenang aja Mam, cincai lama Tuhan. Ya hari ini saya tergeletak Mam, tapi nggak lama Tuhan kasih saya kesembuhan. Tapi itu tidak mudah. Dimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya ada beberapa hal yang saya berikan buat Bapak Ibu. Amin. Saya katakan boleh jalan-jalan, meskipun kayak suster ngesot. Amin. Tapi saya bersyukur hari ini. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dulu tangan saya nggak begini Bapak Ibu, tangan saya udah begini aja ya, tapi saya bisa pegang mic hari ini. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana kekuatan dari Tuhan turun atas kita? Coba kita perhatikan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita akan baca bersama-sama. Yang pertama kita baca bersama-sama ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya, tetapi nah ini kekuatan Tuhan bagaimana muncul atas kita. Janganlah kamu khawatir, ya janganlah kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Hidup ini bukan untuk ditakuti, amin. Hidup ini bukan untuk dicemasi, saudara. Banyak orang mulai putus asa. Banyak orang mulai kecewa. Tuhan kenapa harus aku begini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Pada waktu kita percaya sama Tuhan, yakin ya ada
kekuatan. Ya, saya saat itu saya tidak merasa Tuhan kenapa aku harus begini. Saudara yang kasih Tuhan, orang kena stroke, waduh paling gak enak. Ya, karena saya ngerasain. Mungkin Bapak Ibu kalau bahasa dulu berkata amit-amit, cabang. Nah, saudara, itu kalau duduk aja udah susah. Kayaknya pantat kita nih, mohon maaf saya bicara, udah nggak ada dagingnya, saudara. Kalau mau tidur, wah ini kayaknya otot nggak bisa ya. Ya saat itu saya berkata, Tuhan tolong dong jam 3 pagi besok saya harus khotbah. Tolong dong Tuhan, saya mau tidur aja. Itu nggak bisa ya, pakai kaos, pakai baju, paling nggak enak saudara. Dan saudara kasih Tuhan, apalagi saya lihat istri saya capek saudara. Dia mau bangunin aja, bangunin saya aja dia udah gak kuat saudara, sampai tangannya keseleo. Pilu berapa? Gitu ya. Sampai saya berkata, Mam sabar. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam hal seperti itu tidak mudah, betul? Mungkin kalau hari ini kita sehat, no problem, betul? Tapi ketika dokter memvonis kita, ketika kita mendengar bahwa tidak ada jalan, tidak ada obatnya, mungkin kita merasa takut, was-was, akhirnya kita stres, depresi. Dan ternyata saudara pada waktu itu saya berkata, Tuhan aku percaya. Di dalam nama Tuhan, Alkitab berkata, nyatakan itu dalam doa dan ucapan syukur. Kita harus banyak doa saudara. Dan saat itu saya berdoa benar-benar, Tuhan aku percaya. Pertama saudara, yang saya sedang hadapi, ini saya baru buka jemaat. Jemaat ini baru saya bentuk, ya GBI Silorapa. Itu jemaatnya kurang lebih ada 400 orang saudara, 3 kali ibadah. Ya biasanya kalau gembalanya tumbang pada kabur nggak? Pada kabur ya. Saat itu saya bergumul benar, Tuhan aku percaya. Kalau Tuhan yang sudah buka jemaat, Tuhan juga akan melanjutkan. Akhirnya saya cuma 5 hari sudah di rumah sakit, 5 hari ya saya nggak apa-apa ya kesaksian ini ya. Ini penting sekali, ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan nggak akan bisa. Amin. Nah, saudara 5 hari saya keluar dari rumah sakit ya pakai kursi roda dibopong ya karena dokter berkata ibu di rumah aja tinggal fisioterapi. Nah, saudara di rumah itu ya saya pulang hari Senin, istri saya berkata gini, Pi nanti hari Minggu kamu khotbah. Saudara bayangkan baru pulang dari rumah sakit hari Minggu harus khotbah ya. Nah hari Minggunya saudara saya berkata sama istri saya berkata begini, Papi lu jangan nangis ya lihat jemaat ya, lu harus kuat, kalau lu nangis imun lu akan kurang. Siap Mam, maju tak gentang membela ya. Nah kita ibadah tuh nggak di bawah, di atas seperti ini. Di bawah juga ada, cuma pakai tipis saudara, karena di atas nggak muat ya kapasitas, di atas cuma 100, kita lebih dari itu setiap ibadah, jadi di bawah pakai saudara. Dan saat itu saya keluar dari mobil saudara, dan istri saya berkata jangan nangis ya. Sekarang gimana kalau mau nangis kalau saya dipelukin sama jemaat, betul? Pak Surya, waduh semua, waduh. Saya berkata sama jemaat, saya nggak boleh nangis. Pada diem tuh ya. Pada waktu saya khotbah ada seorang bapak badannya bagus kayak Yosef ya. Wah kekar ya. Lihat saya khotbah dia mulai, wah berarti gue nangis. Nangis juga ya saudara. Dan hari itu saudara, saya berkata pada waktu saya khotbah, saudara dengar baik-baik. Hari ini saya di kursi roda, minggu depan saya pakai tongkat Musa. Amin. Kalau yang tongkat Musa, pokoknya tidak ada perkara yang mustahil. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini perjuangan iman. Amin. Oleh karena itu saya percaya, saya berdoa, Tuhan aku percaya. Saya berkata sama jemaat, jangan nangis. Jangan nangis liatin saya, hari ini saya di kursi roda, minggu depan saya pakai tongkat Musa. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, oh tongkat jemuran ya, tongkat jemuran. Tongkat jemuran, akhirnya saya datang lagi hari Minggu, khotbah 3 kali karena perjamuan kudus di gereja kita, GBI setiap awal bulan, saya 3 kali mimpin perjamuan. Wow, mereka luar biasa. Dan saya berkata, minggu depan saya pakai tongkat Musa. Amin. Akhirnya tongkat Musa Bapak Ibu, saya pakai. Ya puji Tuhan. Dan saya berkata minggu depan saya lepas tongkat. Amin. Itu nggak mudah bagi seorang yang kena stroke. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi itu sebuah perjuangan. Kenapa saya bisa? Karena saya percaya melalui doa. Banyak orang Kristen bisa kuat ketika kita berdoa. Banyak tujuan orang berdoa. Ingin diberkati, tidak salah daripada dia ke kuburan. Betul? Ada orang ke kuburan minta modal. Inang apa kabar?
minta modal ini yang buat lapor tua, gila kali ya. Kalau Anda minta modal sama yang mati, yang gila siapa? Katakan yang sejujurnya. Halo? Halo, itu yang mati kok dia bisa bicara, goblok lo. Gue mati mana bawa duit, betul nggak? Halo? Saudara ke kuburan minta, ya ada orang ke kuburan minta berkat, salah nggak? Salah. Tapi ada orang tujuan berdoa minta berkat nggak salah, tapi tujuan utama ketika kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kita nggak minta Tuhan, Tuhan beri. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, singkat cerita, dengan doa, dan saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan saya bangganya dengan jemaat saudara. Saya bangganya, bahkan pentolan GB berkata, Sur, gua salut sama jemaat lo. Kenapa Pak? Biasanya kalau pendetanya, gembalanya tumbang, apalagi kamu kan baru, pasti kabur. Tapi ini jemaat justru bersatu hati, saudara. Amin. Dan mereka terus berdoa, saudara. Wah, saya bangga. Apalagi tim bola saya, setiap hari Rabu dia berdoa buat Bapak Gembala. Makanya Bapak Ibu doakan setiap pengurus tempat ini. Amin. Supaya mereka tetap kuat. Amin. Ayo kita beri kemuliaan begitu. Ya, tepuk tangannya kayak sakit hati yang terkacau. Amin. Saudara, akhirnya nih, kenapa saya pakai tongkat Musa saya lepas? Pulang dari fisioterapi, malam itu 11:30, ada suara Tuhan dekat banget, saudara. Sur, kamu dari dokter saraf, dokter saraf, kamu udah fisioterapi. Sekarang tugas kamu bangun, berdiri, jalan. Waduh, malam itu 11:30, saya bilang sama istri, Mami, bangun Mi, Pi. Mau ngapain Pi, lu masih 11:30 Pi, tidur aja, kamu kan habis dari dokter. Nih, tolong bangunin saya. Mau ngapain? Tolong dirikan saya di tembok. Pi, tadi kan kamu udah di fisioterapi, yang kan kamu berdiri aja diikat loh. Masa sekarang mau berdiri? Iya Mi, tolong bangunin saya. Nah saudara, akhirnya malam itu istri saya bangunin saya, tolong Mi deketin ke tembok. Akhirnya saya di tembok. Mi, sekarang kamu tinggalin saya. 11:30 malam loh Bapak Ibu. Saya lagi tidur, dibangunin sama Tuhan. Suruh bangun. Ya saya nyender ke tembok. Mam, puji Tuhan, gila lu Pi bisa berdiri. Sekarang kamu mundur, Papi mau jalan. Pap, udah tenang aja. Udah deh, kalau kamu mau jalan, kalau kamu mau jatuh, tubruklah saya. Dia udah siap-siap, karena kalau orang stroke nggak boleh jatuh. Amin. Dan saat itu saya puji Tuhan, saya bisa satu langkah. Dulu jalannya nggak begini saudara, sekarang puji Tuhan. Amin. Ayo beri kemuliaan begitu. Dulu jalan saya begini saudara. Dan istri saya berkata, kalau kamu mau jatuh tubruk saya. Dan hari itu saya pura-pura jatuh. Amin. Dan saya nggak jatuh karena saya mau peluk istri saya. Amin. Dan itulah dansa yang pertama setelah stroke. Amin. Saya peluk istri saya, Pak, lu bisa jalan. Saat itu bayangkan jam 12 malam saya belajar jalan loh saudara. Dan hari itu, hari Minggu, saya jalan tanpa tongkat. Amin. Nah saudara kasih Tuhan, akhirnya, dan saya bersyukur. Nah ini semua bisa terjadi ketika kita berdoa. Tetap mengucap syukur, jangan bersungut-sungut ya. Sebab ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, itu berkat makin jauh, betul? Tapi ketika kita bersyukur, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika saya bisa berjalan, tetangga-tetangga, wah jemaat pada bingung, Pak Sur, kok bisa jalan ya? Puji Tuhan ya. Wajah saya dulu nggak begini, menakutkan. Habis itu menakutkan, saya ngaca, buset, wajah gue seru banget kayak setan ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, malam ini dengar baik-baik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Ternyata saya kena stroke menjadi berkat bagi orang yang kena stroke ya. Pada waktu saya ke dokter, ada kongkol lemes banget, mukanya pucat. Emang kalau orang kena stroke pasti nangis, muka juga ditekuk. Saya bilang, kok iya Pak, sebulan yang lalu saya masih begini kok, tapi hari ini saya bisa berjalan. Wah bisa, percaya sama Tuhan. Saya ingin berdoa buat kokoh. Saudara bayangkan, saya habis kena stroke, saya berdoa yang kena stroke. Memang kalau orang kena stroke itu dari satu keinginan kita saudara,
harus berjuang ya, harus berjuang. Saya pegang mic ini berjuang loh saudara, berjuang ya, nggak mudah ya, karena tangan saya juga masih dalam taraf pemulihan ya, saya masih berjuang saudara. Tapi inilah hidup, ada sebuah perjuangan ya, jangan cengeng, saya nggak mau jadi orang cengeng. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, malam ini apapun yang jadi masalah dalam kehidupanmu, bagaimanapun situasi, kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Yang pertama melalui doa, dan yang kedua mengucap syukur. Yang ketiga, sudah mari kita buka ayat yang ke-7. Ayo kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 2, 3, 4. Jadi akhirnya ini baca Alkitab atau rally mobil nih? Kita baca sama-sama ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua yang baik. Nah saudara, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, kita harus selalu mempunyai pikiran yang positif, jangan negatif ya, selalu positif ya. Karena kalau kita pikiran kita negatif akan menghasilkan negatif, kalau kita positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa gini, Tuhan terima kasih, sudah bisa jalan, ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Apa yang terjadi rencananya begini Bapak Ibu, tanggal 16 Desember kita mulai Natal yang kedua. Saya bikin Natal di Harpos, itu yang hadir kurang lebih 2000 lebih saudara. Dan 2 hari sebelum kita Natalan, pembicaranya batalin Bapak Ibu, alasan sakit, dia memang sakit. Lalu dia berkata, itu pembicaranya ipar saya juga sih, Pak Andreas Melkisedek. Ya, dia berkata, Nur, kok nggak bisa khotbah nih? Waduh, tinggal 2 hari Bapak Ibu, undangan udah tersebar ya. Akhirnya, kamu ada pembicaraan nggak? Kalau nggak ada, kok cari, nggak usah kok, saya berdoa dulu. Nah, sudah tinggal sehari, saya baru baik sakit loh Bapak Ibu. Ini nggak main-main, di gedung Harpes sudah, yang hadir itu 2000 lebih Bapak Ibu. Akhirnya istri saya berkata gini, Papi, dia bicara sama saya pelan-pelan, ada apa Mi? Kayaknya Tuhan izinkan kamu harus khotbah. Ayo Mi. Ya. Tuhan bicara, kayaknya kamu mesti khotbah Mbak. Emang udah wajarnya lah kamu. Saudara bayangkan, saya baru bisa jalan, masih di kursi roda, harus menghadapi orang begitu banyak. Ternyata ada rencana Tuhan yang indah. Akhirnya mereka berdoa, dan saat itu tanggal 16 Desember nanti Bapak Ibu lihat di YouTube channel GBC Loda Pas. Saya nggak promosi, cuma kasih tahu. Nanti buka di YouTube channel bagaimana pada waktu pas masuk firman, memang kita arahkan kepada kamera jangan disenter dulu ya. Karena saya pakai kursi roda di atas mimbar, sebab ini besar banget. Saya mulai jalan, Tuhan, saya berkata gini Bapak Ibu, Tuhan saya mau khotbah, tapi saya nggak mau di kursi roda. Amin. Saudara, saya kan mau khotbah, mau jalan-jalan. Ternyata Tuhan benar loh saudara. Ketika saya khotbah, saya bisa pegang di pedalang itu, saya baru berapa hari loh Bapak Ibu. Itu atas kemurahan Tuhan. Amin. Kita harus tetap mempunyai pikiran yang positif, jangan negatif terus. Kadang-kadang kita kalau negatif, seringkali kita bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan sih nggak dengar doa gua, jadi begini usaha gua bangkrut. Kenapa Tuhan nggak dengar gitu? Kita harus tetap positif. Kenapa saudara? Setiap sesuatu ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Nah, meskipun saya tumbang saudara, saya percaya ada rencana Tuhan, dan hari itu, pesta Natal secara besar-besaran bagi kita itu puji Tuhan saudara. Itu kalau bukan Tuhan nggak akan bisa.
Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi poin yang kedua, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus selalu berpikir positif, jangan selalu negatif. Kalau kita negatif terus, jadilah negatif ya. Saya percaya begini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan itu tidak jauh, amin. Saya didampingi Parian, ya Parian sekarang ada di Israel. Parian worship leader Bapak Ibu, ya mungkin masih di Tiberias belum kenal Parian. Ketika Parian mengambil keputusan, Om, saya ikut Om aja. Oke Parian, kalau you ikut saya, percaya nanti you bisa saya sekolahkan dan Anda bisa ke Israel. Ternyata benar Bapak Ibu. Ketika dia ikut saya sekolahkan dia ya di Fakultas Teologi Seminari. Amin. Dan saya berkata, satu kali Anda bisa ke Israel, dan hari ini dia ada di Sinai Bapak Ibu. Amin. Nah saudara kasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan sampai Parian berkata, Pak, terima kasih ya Pak, sekarang saya ada di Sinai. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ada satu perusahaan, dia cari pendeta pembina. Perusahaan ini perusahaan besar. Dia telepon ke kita, Pastor kan belum bisa jalan, bisa ada referensi gak buat pendeta pembina? Oh ada. Akhirnya saya kasih pendeta Yulis Antoni Bapak Ibu, dan WL-nya saya kasih Parian berangkat ke Israel. Ya karena sebelumnya, seminggu sebelumnya Pak Catur yang bayar musik di mana? Di Kelapa Gading Bapak Ibu, dia berangkat duluan ke Israel, dan saat ini Parian. Nah sudah kasih Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita selalu mempunyai pikiran yang positif, maka saya percaya tidak ada perkara yang tidak akan mungkin. Amin. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya banyak minta loh buat Tuhan. Salah nggak kita minta? Nggak salah. Saya berkata gitu, Tuhan, aku mau bisa mobil sekarang. Nah bayangkan, baru bisa jalan, baru bisa berdiri, aku mau bisa mobil, karena tugasnya sebagai gembala pun masih banyak. Halo, amin. Nah sudah kasih Tuhan, dan saat itu ya istri saya berkata, Papi, kenapa Mam? Mobil lu udah gua jual. Waduh, mobil Papi yang kijang? Iya. Lalu gimana Mam? Saya berikan mobil yang baru buat kamu meeting. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan sudah kasih Tuhan, emang semua itu dalam rencananya Tuhan. Ya saat itu saya lihat mobil saya baru datang dari showroom. Waduh, puji Tuhan, kijang. Tapi kan saya belum bisa bawa mobil, betul ya. Nah pada waktu istri saya berangkat ke pasar sama anak saya Cindy, nah dia kabur. Nah ternyata teman saya berkata, Pastor, kan Billy kagak ada nih, keluarin mobil sedannya aja tuh. Oh bener juga. Kalau kayak gini Bapak nggak dipercaya. Udah dia ke pasar, saya keluarin mobil sedan ya. Saya putar-putar, ya maju tak gendang membela yang benar ya, tangan kiri ya. Wow, puji Tuhan, dalam nama Yesus. Hidup ini harus berani, amin. Setelah mereka pulang dari pasar, anak saya Cindy berkata, Mami, itu artis dia membawa. Ya pasti papi lu lah. Nah saudara, ya puji Tuhan. Kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya kasihan sama istri saya. Dia capek saudara. Pak, dengar baik-baik. Kita harus mengasihi istri dengan baik-baik, amin. Sungguh-sungguh, betul ya. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita tumbang, kita kan nggak tahu hari esok ya. Kita nggak tahu hari esok. Tapi ketika Anda menyayangi istri, Anda pasti diberkati, amin. Dan istri saya luar biasa Bapak Ibu. Wah saya salut sama dia. Dia bangunin saya, bahkan dia bersihin. Mohon maaf, sampai di kamar mandi pun dia bersihin. Saya berkata, Mami, hari ini kamu bersihin saya, besok saya bisa sendiri kok Mam. Tenang aja Mam. Nah ini sudah mesti ada semangat untuk hidup, amin. Dan ketika saya bisa bawa mobil, kenapa saya harus bawa mobil Bapak Ibu? Karena istri saya di rumah capek, dia harus bersihkan rumah, macam-macam segala, harus mandiin saya ya. Saya baru punya cucu, jadi istri saya ada 2 bayi ya, cucu sama bayi tabung ini loh saya. Nah saudara yang kasih Tuhan, wah istri saya capek banget ya. Saya kesian sama dia. Tuhan tolong, masa mau keluar aja mesti dia bawa mobil. Akhirnya saya bisa bawa mobil tuh. Mam, lu udah bisa bawa mobil? Udah, ayo kita berangkat loh saudara. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bisa bawa mobil, amin. Amin. Bulan lalu saya dari Semarang Bapak Ibu, dari Semarang, Solo, Jogja, ya puji Tuhan ya. Jadi tugas saya sebagai gembala pun ya saya harus kunjungan ke jemaat, amin. Dan saya bersyukur banget ya, pernah satu kali saya bawa ibu-ibu menuju Cianjur.
Wah, mereka pegangannya kuat-kuat loh sudah. Wah, takut saya nyemplung kali ya. Woi, tegal banget semua. Aduh Pak, saya serem nih Pak. Karena Bapak nyetir tangan satu gitu ya. Aduh Pak, nggak mungkin lah saya jemurin. Paling jatuh ke jurang, betul ya. Selesai, betul kan ya. Akhirnya tapi lama-lama ibu terbiasa. Woi, si Pak Surya udah hebat nih. Apalagi saya sudah pegang mic. Ya, tangan saya udah pegang mobil, udah enak banget, amin ya. Maju tak gentar membela ya. Sampai tetangga saya bingung ya. Ini Pak Pendeta gila ya. Baru kena stroke bisa bawa mobil, cuma sepulang bisa bawa mobil saudara. Dan itu semua karena anugerah. Nah ini saudara kasih Tuhan, jadi kita harus selalu berpikiran yang positif, jangan negatif. Hingga waktunya saya berkata, Tuhan, saya nggak mau khotbah di bawah, saya harus naik ke atas. Karena tempat ini adalah gunungnya Tuhan, amin. Saya nggak mau dikalahkan dengan keadaan, tapi saya harus mengalahkan keadaan, amin. Saya berjuang, ya. Saya berkata, mesti saya Mam, besok kebaktian dia di atas, jadi sound system jangan turun ke bawah. Saya di atas, waduh itu naik ke atas nggak main-main Bapak Ibu. Itu kalau udah kena stroke, wah nggak main-main. Tapi inilah sebuah pertandingan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, amin. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Oke, karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya di dalam ayat 19 firman Tuhan berkata demikian. Coba kita baca 19, 2, 3, 4. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang menjadi kebingungan kita hari ini? Apa yang menjadi kecemasan kita? Nggak ada. Halo? Ya saudara, oleh karena itu malam ini pastikan hidup kita percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa saudara? Engkau dipelihara oleh Tuhan, amin. Engkau dijamah oleh Tuhan, amin. Nah saudara kasih Tuhan, ini berlaku akan saya nih. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur sama Tuhan karena saya kena stroke, mulut saya nggak pelok, betul ya? Ya puji Tuhan banget ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Kemarin saya melayani di GB Petamburan, satu gereja besar, dan gereja saya ini ya puji Tuhan meskipun baru 2 tahun kita udah buka ada paduan suara Bapak Ibu. Dan paduan suara ini terdiri dari 40 orang kurang lebih. Sopran 1, sopran 2, tenor, bass, alto, semuanya. Nah, sudah kita bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini saya tetap setia, amin. Saudara yang kasih Tuhan di pelosok saya kejar itu jemaat ya. Karena karena bagi saya hidup ini sangat berarti ya. Selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan untuk kita melayani, kita harus tetap melayani. Kadang fisik no problem ya. Halo, amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadikan kita tetap kuat. Apapun situasi, bagaimanapun situasinya, kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu malam ini? Apa yang menjadi kesusahanmu malam ini? Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil ya. Pernah satu kali saya mengunjungi satu jemaat, itu HP saya nggak pernah saya tutup, tapi HP yang lama itu udah mati Bapak Ibu ya, karena disetrum juga HP-nya tetap mati. Sekarang saya punya WA, ya keren, ya. Tapi WA itu yang balas istri saya, bukan saya. Karena saya nggak bisa WA, amin. Dan saat ini sampai hari ini tetap itu berjalan terus saudara. Bahkan kadang-kadang jam 1, jam 2 telepon bunyi. Waduh jam 3 Pak, ya tolong Pak. Ada apa Bu? Anak saya belum pulang. Karena saat itu saya juga baru bayi sakit ya. Kenapa Bu belum pulang? Tahu Pak pergaulan bebas ini. Bu percaya sama Tuhan nanti sebentar pulang. Itu jam 3 saya baru start ngerok. Minum, bangun ya. Nah akhirnya saya sambung lagi, mau tidur lagi jam 5. Telepon lagi, minum Pak, puji Tuhan. Anak saya baru pulang, amin. Dan inilah tugas hamba
hamba Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu ya. Jadi keadaan fisik saya no problem, amin. Karena bagi saya waktu adalah sebuah kesempatan, amin. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita pergunakan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Dan saya bersyukur Bapak Ibu dengan hadirnya GB Silo baru 2 tahun ini perkembangan jemaat semakin banyak ya, 3 kali ibadah. Nanti Bapak Ibu kapan-kapan ke tempat saya, halo ya, saya undang, amin. Nah, setelah itu semua karena anugerah Tuhan, apalagi tim-tim pendoa. Jadi saya berharap di tempat ini harus tetap doakan pengurus, amin, supaya tetap eksis. Apalagi di tempat ini baru ya, saya lihat, wah kagum juga saya ya. Puji Tuhan, berarti Anda diberkati di tempat ini, amin. Sesuai dengan kata persekutuan doa Immanuel, Allah beserta dengan kita, amin. Terus maju di dalam Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan harus terus maju, amin. Jangan takut menghadapi tantangan, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Jangan cengeng, hidup ini jangan cengeng, tapi kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Di depan kita ada ojol nih, ada pinjaman online ya. Tetap kita nyanyi, jangan kabur, amin. Ojol ya, percaya sama Tuhan ya. Terkadang ada orang pindahnya jam 2 pagi. Suami istri jam 2 pagi pindah, tentu rumahnya kosong karena ojol itu ya, bukan ojol, pinjol ya. Pinjaman online ya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya hari ini kemuliaan Tuhan menjadikan kita semua diberkati. Ada hal-hal yang indah di balik saya sakit stroke ini. Saya bersyukur sama Tuhan ya, apalagi jalan saya. Kalau dulu jalannya begini Bapak Ibu, aduh nggak enak benar, tapi ya puji Tuhan. Meskipun masih petok-petok ya, puji Tuhan ya. Ya saya bisa nyetir, puji Tuhan. Tadi saya mau jalan, anak saya berkata, Papi mau kemana? Harapan Indah. Udah Cici yang nganterin deh. Wah, aku tahu yang aku mau, amin. Tadi saya mau jalan, istri anak saya yang bawa, sama mantu saya. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, nanti saya nggak promosi, cuma kasih. Kalau nanti kapan-kapan, kalau saya diundang lagi, saya akan berbicara bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga yang diberkati termasuk anak, mantu, bahkan cucu, cicit juga ya. Terkadang banyak orang diberkati ya cuma suami istri, tapi anak di mana, mantu di mana. Ya ini saya rindu keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Nah ini doa saya buat Bapak Ibu, firman Tuhan tidak terlalu panjang lebar, tapi doa saya mari kita semangat di dalam Tuhan. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya. Jadikan satu pujian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu diberkati malam ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun ku tak gentar sebab Kau di sini. Aku percaya, aku
kasih Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Ketika saya tumbang, beberapa hari tim di tempat ini mengunjungi rumah saya, dan mereka berdoa luar biasa sehingga ada mukjizat Tuhan terjadi. Saya masih ingat ketika Ibu Ellen berdoa, Tuhan aku percaya Pak Surya bisa berjalan kembali. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya hari ini kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup. Mari kita jalani hidup ini, jangan penuh ketakutan. Percaya bahwa engkau tidak berjalan sendiri, engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terkadang masalah membuat kita terbatas untuk melihat kuasa Tuhan, karena selalu mempunyai pikiran yang negatif. Tapi hari percaya, ketika kita mempunyai pikiran yang selalu positif, disertai dengan iman yang pasti bersama dengan Tuhan, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada waktu saya tumbang, saya berkata, Tuhan, pekerjaan Tuhan masih banyak, tugasku masih banyak Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa berdiri, supaya aku bisa berjalan. Dan saya berdoa lagi, Tuhan, supaya aku bisa bawa mobil, karena saya mengasihi istri saya. Saya ngomong istri saya terlalu capek. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa mengunjungi jemaat. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya menjerit itu, Tuhan catat itu semua. Malam ini, apa yang jeritan saudara, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu engkau. Bahkan setiap langkah-langkah kita, Tuhan tahu. Orang yang kena stroke itu tidak mudah. Sampai teman saya berkata, Sun, saya udah 7 tahun loh, saya belum bisa apa-apa. Kamu baru berapa bulan kau bisa seperti ini? Saya berkata, you harus tetap semangat dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ada semangat hidup bersama dengan Tuhan. Jangan mengeluh, sebab setiap kali kau mengeluh, kau akan jauh dari Tuhan. Ketika kau jauh dari Tuhan, pengharapan itu tidak ada. Saya percaya, malam ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan tolong aku, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di hatimu. Saya percaya mukjizat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Aku. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, terkadang pada waktu kita mengisi hidup ini, kita diperhadapkan dengan masa-masa yang indah, perjalanan yang begitu memuaskan. Kita lihat pemandangan kiri kanan begitu indah, sehingga hati kita sukacita. Tapi ketika perjalanan itu berubah, jalan mulai berubah, pemandangan yang tidak sedap dilihat, terkadang hati kita menjadi galau. Bahkan kita suka berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam keluargaku? Kenapa ini harus terjadi untuk anak-anakku, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku harus hancur seperti ini? Kenapa dokter memvonis aku, Tuhan? Di mana kau ke Tuhan? Saudara, dengar baik-baik, Tuhan tidak jauh. Tuhan bersamamu. Tuhan tahu menjadi pergumulan. Tuhan mengerti kita. Dan
Dan itu saya rasakan bagaimana suara Tuhan begitu nyata. Sampai dia berkata, Sur, kamu bangun. Kamu bangun sekarang. Kamu belajar jalan. Kamu udah fisioterapi. Kamu sudah ke dokter. Tugas kamu bangun, bangkit. Dan suara itu begitu merdu. Terkadang seringkali kita gak mendengar suara itu. Karena kita selalu berpikiran positif. Saudara, dia ada bersama-sama denganmu. Dia selalu berada bersama-sama denganmu. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku butuh Tuhan untuk keluargaku. Aku butuh Tuhan untuk perekonomianku. Aku butuh Tuhan untuk kesehatanku, Tuhan. Aku butuh Tuhan untuk anak-anakku. Ketika engkau berkata demikian, Tuhan bukan tidak bergerak. Dia langsung bergerak. Namun satu hal yang pasti, adakah iman di dalam hidup? Saat kau berkata demikian, Tuhan, aku percaya. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan. Kalau hamba hari ini bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berkhotbah, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan juga mengasihi jemaat PD Immanuel di tempat ini. Tuhan tahu menjadi kebutuhan umat. Tuhan tahu menjadi kesusahan umat-Mu. Kami percaya malam ini keluar di tempat ini ada mukjizat, ada kuasa dinyatakan dalam hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kami percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mati, tapi Allah yang hidup. Mari kita angkat kedua tangan. Pujilah Dia. Aku percaya berkatmu harusku menerima kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Nanti saya pulang, Bapak Ibu bisa lihat saya bawa mobil. Halo, amin. Mau lihat nggak? Kenapa saya bersyukur banget ya? Saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan itu baik. Kalau Bapak Ibu mau lihat nanti lihat. Saya demonstrasi tangan satu bisa bawa mobil. Kalau Ibu mau ikut juga boleh. Tenang aja. Di tengah-tengah ada kali paling nyemplung. Tuhan memberkati. Ya. Semangat. Haleluya, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Luar biasa. Hamba Tuhan terus berjuang untuk mulia nama Tuhan. Kita memberikan persembahan yang kedua. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan segala perkara
Yesus berdasar, tetap percaya, tetap. Mari sama-sama kita pakai menjadi jemaat Tuhan. Ini doa kami percaya segala perkara dapat ditanggung dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus berdasar, tetap percaya, tetap sekali lagi dengan sungguh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya, tuh sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang sahabat, tetap percaya. Tuhan tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Siapa yang ikut berdoa? Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kau Tuhan, karena Kau sendiri yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat malam hari Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Surya Rapali Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu tetap berdoa Tuhan di dalam setiap keadaan kami ya Bapa. Dan kami tetap harus memikirkan hal-hal yang positif ya Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, Allah akan memenuhi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Surya Rapali Tuhan yang sudah beri berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan, untuk hamba-Mu boleh terima Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan tetap Allah yang setia, Allah yang selalu menurut, memberikan, memberkati, bahkan memulihkan setiap anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Surya Rapali Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan. Kami bersyukur kalau pemulihan lepas pemulihan terjadi atas sakitnya ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Pak Surya Rapali sudah sembuh, sehat, pulih, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Pak Surya, dan lebih lagi Tuhan, hikmat marifat Tuhan limpahkan, dan Roh Kudus-Mu selalu berjalan, menuntun dan memimpin setiap langkah hidup Pak Surya Rapali ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati istri, anak cucu mantunya, dan semuanya Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa Tuhan Yesus, kami bawa saudara kami Bapak Yudi Tuhan yang saat ini ada dalam kelemahan di matanya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan jamah Tuhan, sehingga matanya boleh pulih, sehat, sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat juga saudari kami Ibu Ratna Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit ispa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga mencintai kami, Kau memberkati kami, memberkati usaha kami, pekerjaan kami, bahkan setiap pelayan kami Tuhan berkati. Berkati Tuhan yang ibu-ibu rumah tangga, berkati para imam, nabi, imam di dalam rumah tangga ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus, setiap yang bekerja, berdagang, berusaha, berbisnis Tuhan berkati. Tidak ada yang mustahil, Tuhan akan terus memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Yesus, para pengurus PDI Immanuel yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau selalu bergandengan tangan Tuhan, bergandengan tangan untuk selalu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kami boleh sehati sepikir sepelayan Tuhan di dalam Kau ya Bapak. Sehingga Tuhan Yesus, setiap pelayan kami Tuhan tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini, baik WL, singer, imam musik, soundman, semua Tuhan, kolektan asyik, semua yang terlibat dalam pelayan hari ini Tuhan, Tuhan berkati. Dan kami percaya pelayan kami tidak akan bersia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kau akan memberkati setiap para pelayan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak kalau kami ada di bangsa yang besar ini Tuhan. Terus berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Maruf Amin, jajaran menteri yang ada, baik TNI, Polri, DPR, MPR, DPD Tuhan, pemerintah tingkat pusat, baik gubernur, wali kota, sampai yang tingkat terendah Tuhan, sampai tingkat RT RW Tuhan, Tuhan berkati. Biar Tuhan Yesus mereka boleh memimpin bangsa kami dengan hikmat daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, jujur, bijaksana dan adil Tuhan, sehingga membawa bangsa kami Indonesia ke arah yang lebih maju lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan. Bila persembahan kami boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Bapak, dan berkati tangan yang memberinya berkali lipat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penerimaan darah Yesus sempurna atas setiap kami, dan kami menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu. Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Ini Bapak Ibu mau dengar nggak kesaksian dari istri saya ya? Biasanya kalau suami tumbang banyak istri yang kabur, apalagi kena stroke ya. Tapi ini perjuangan istri, mau dengar nggak ya? Makanya saya berdoa buat Tuhan, Tuhan, saya nggak mau istri saya capek ya. Oke Mam? Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Kita harus mengucap syukur selalu di dalam Tuhan. Secara manusia mungkin kalau kita mengalami hal itu mungkin kita tidak akan kuat ya. Tetapi saya minta kekuatan dari Tuhan. Saya mohon sama Tuhan, Tuhan tolong beri saya kekuatan. Karena tidak gampang dan tidak mudah mengurus orang stroke ya. Itu benar-benar di luar dugaan saya. Kebetulan juga kan anak-anak saya juga sudah pada berumah tangga semua. Jadi kita tinggal berdua di rumah. Nah, waktu pulang dari rumah sakit saya minta tolong anak saya ini yang namanya Cindy yang gemuk, yang gemoy. Saya bersyukur dia sudah berumah tangga dan dia nemenin saya di rumah sewaktu papinya pulang dari rumah sakit. Karena saya bilang, Mami nggak bisa nih ngelawat sendiri. Saya bilang itu bukan apa-apa. Saya bilang gitu, tolong ya kamu temenin Mami dulu. Soalnya kan buat makanannya juga mesti ditakar semua, dibuat kayaknya benar-benar perhatikan gitu, makanannya nggak boleh sembarangan, nggak boleh pakai minyak lah, begini lah begitu. Aduh, saya bilang Mami mau udah pusing dah. Saya bilang gitu, tolongin ya. Iya Mi gitu ya. Akhirnya puji Tuhan anak saya nemenin di rumah dan saya bersyukur hari demi hari saya lewati ya kalau boleh dibilang mah air mata udah banyak keluar dah ya.
Saya bilang, Tuhan tolong dong, saya bilang gitu, sembuhkan hambamu, saya bilang gitu, beri kekuatan buat hambamu, saya bilang gitu. Saya percaya Tuhan tidak akan permalukan hambanya, saya bilang gitu kan. Apapun yang Tuhan berikan kita terima, saya bilang yang penting Tuhan kasih kita kekuatan buat melewatinya, saya bilang gitu kan. Karena semua itu Tuhan bilang proses, emang proses itu nggak ada yang enak ya, semua sakit pasti. Cuma saya bilang ya Tuhan, kita terima proses dari Tuhan, yang penting Tuhan kasih kita kekuatan. Jadi hari demi hari saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Itu nggak mudah memang, setiap kali dia berjalan aja juga kan dulu bangun aja susah, mau duduk aja susah. Saya bilang aduh gimana caranya, saya bilang mau bangunin juga beratnya minta ampun, saya bilang gitu. Kalau mau ke toilet juga saya bingung, saya bilang gitu. Udah deh ayo, saya bilang gitu, pakai pampers aja ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang aduh saya nggak betah pakai pampers. Ya udah, saya bilang gitu, kalau mau pakai pampers ya udah kita ke kamar mandi deh, pelan-pelan, saya bilang gitu. Ya udah, semua itu kita lalui semua. Dan saya bersyukur akhirnya lama-lama Tuhan juga mungkin lihat kita mungkin udah capek atau segala macam ya. Saya bersyukur kejadian yang dia bangunin saya itu benar-benar itu kuasa Tuhan luar biasa, saya bilang itu. Tuhan baik banget, saya bilang itu. Orang di fisioterapi aja dia berdiri aja nggak bisa. Saya bingung lah, berdiri aja sampai yang fisioterapinya sampai dorong, digencet kakinya sampai didorong. Saya bilang aduh gimana caranya dia mau berdiri, saya bilang kalau dia nggak bisa begini-begini udah kagak bisa. Kata Pak, Bapak mesti banyak latihan ya. Iya. Ya akhirnya pas di rumah itu dia mau suruh saya bangunin, saya bingung. Ntar kalau jatuh gimana, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya coba ayo ajarin saya berdiri, katanya. Tuhan suruh saya berdiri. Oke deh, saya bilang. Ini kan emang dekat sama tempat tidur ya, saya bilang. Udah kamu berdiri, saya bilang. Nanti kalau kamu berdiri, kalau memang mau jalan, ayo belajar jalan, saya bilang gitu. Itu suatu benar-benar suatu mujizat Tuhan yang luar biasa, saya bilang gitu. Dia mau berjalan aja seperti anak yang baru belajar jalan gitu loh, seperti titah begitu loh. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan suruh dia berjalan, dia pasti bisa berjalan, saya bilang gitu. Ayo deh langkah, anggap aja kamu nggak pegang tongkat, karena selama ini kan mungkin dia mau belajar jalan tapi pakai tongkat gitu kan. Tapi ini dia disuruh lepas tongkat. Saya bilang Tuhan, iman hambamu dan iman kami percaya Tuhan, kalau memang Tuhan saya yang suruh, saya pasti bisa, saya bilang itu. Akhirnya dia berjalan, ayo Pi jalan Pi, pelan-pelan. Cuma dari sini sampai sini deket banget, nggak jauh. Mending kalau 1 meter, kagak setengah meter paling gitu kan. Kan susah kalau orang belum bisa jalan, mau jalan selangkah aja juga mungkin susah ya. Tapi itu bersyukur, saya bilang ayo Pi, kalau Papi memang bisa, nih saya deket dah, nggak jauh-jauh dari Papi. Kalau Papi mau jatuh, ya jatuhlah ke saya, saya bilang gitu kan. Iya nih kita jalan, coba dia pelan-pelan jalan gitu. Ih bener, puji Tuhan bisa, saya bilang gitu. Ayo Pi terus, dengan saya bersuka citanya saya bilang, aduh bener Tuhan, terima kasih ya bisa jalan. Coba Pi kalau bisa jauh lagi, saya mundur lagi. Ayo Nyak cepat, saya bilang kemarin saya bilang gitu. Bener-bener seperti anak kecil yang baru belajar jalan, saya bilang itu. Saya bilang aduh Tuhan terima kasih, sampai saya kegirangan. Itu saat itu di situ saya cuma berdua malam itu karena anak saya udah nggak nginep di rumah. Jadi saya benar-benar bersyukur sama Tuhan, saya berteriak Tuhan terima kasih, saya bilang itu. Sekarang hambamu bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, saya bilang, tapi kan saya bersyukur karena udah bisa jalan walaupun pelan-pelan, saya bilang gitu kan. Tuhan terima kasih ya. Akhirnya besokannya saya kasih kejutan buat anak-anak saya bilang mau lihat gak? Papi udah ini loh, ada sesuatu yang Tuhan kasih mujizat. Apa tuh Mi? Gitu. Nih coba deh kita video call. Ih puji Tuhan Papi sudah bisa berjalan gitu. Iya semua orang-orang yang ini pada kaget semuanya. Saya bilang itulah kemurahan Tuhan. Saya bilang, bukan karena kita bisa, tapi karena semua karena anugerah Tuhan. Biarlah terpuji nama Tuhan. Terima kasih.